Balai Penyuluhan Pertanian Liang Anggang hadir sebagai garda terdepan dalam mendukung petani dan kelompok tani di wilayahnya. Dengan semangat melayani, BPP Liang Anggang aktif memberikan bimbingan, informasi, dan pendampingan yang berkelanjutan. Sebagai mitra setia petani, BPP Liang Anggang aktif membantu meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan petani melalui pelatihan, diskusi kelompok, serta pendampingan langsung di lapangan. Beberapa kelompok tani binaan BPP Liang Anggang adalah Kelompok Tani Kurnia Subur. BPP Liang Anggang aktif melaksanakan pertemuan dengan kelompok Tani Kurnia Subur yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara. Para penyuluh menyampaikan materi tentang penggunaan pupuk organik, pengelolaan lahan yang berkelanjutan, serta peluang pemasaran hasil pertanian. Kegiatan pertemuan rutin ini bertujuan selain untuk silaturahmi juga untuk menginformasikan dari penyuluh, menginformasikan ke kelompok tani tentang teknologi ataupun budidaya ataupun kalau ada permasalahan-permasalahan di kelompok. Nah, tadi bisa dilihat juga di sana ada berbagai macam permasalahan, baik itu masalah administrasinya ataupun permasalahan mengenai budidaya tanaman dan juga masalah bagaimana mengembangkan bantuan yang sudah ada agar dapat dibudidayakan, dilaksanakan bagaimana yang mestinya. Kelompok Tani Kalbuja. Terletak di Kelurahan Landasan Ulin Barat, kelompok Tani Kalbuja mengikuti program UBI, yaitu Udara Bersih Indonesia, yang mana membudidayakan tanaman secara organik. Dengan pendampingan yang intensif, keuntungan budidaya secara organik bisa menghemat biaya produksi, ramah lingkungan, serta bebas dari kimia berbahaya. Ini adalah mengikuti program UBI, yaitu adalah Udara Bersih Indonesia, yang mana membudidayakan tanaman secara organik, benar-benar kita kembali ke alam. Jadi ya Bu ya, tanaman ini semuanya pakai organik, bahan-bahan organik, dan juga ada pakai mulsa organik juga ya. Dan ini sudah menghasilkan, karena tanaman sebenarnya kalau tidak organik nggak sampai tinggi seperti ini ya, tanaman terong, karena ini luar biasa banget. Di samping itu kalau untuk organik kan bisa menghemat biaya produksi. Alhamdulillah sudah panen berkali-kali dan cukup menghasilkan. Untuk sekarang ini sudah menghasilkan lebih dari 130 kilo untuk bibit terong. Untuk buncisnya, untuk yang sama yang tadi itu mungkin kalau 90 kilo udah dapat. Kelompok Tani Halayung Makmur. Dengan budidaya padi yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, kelompok Tani Halayung Makmur juga menggunakan bahan organik yang terkandung di lahan. Saat ini kami sedang mendampingi petani untuk melakukan pemupukan di fase generatif. Nah, hari ini akan saya aplikasikan pupuk sekitar 40 kg karena sudah banyak bahan organik yang terkandung di lahan sehingga tidak terlalu banyak menggunakan pupuk kimia. Hari ini kita melihat persemaian di kelompok tani Halayung Makmur dengan varietas padi siam madu dengan usia sekitar 20 hari. Berikut bersama petaninya kita mengecek padinya, yaitu setinggi hampir 1 kilan yang akan disiapkan tanam di lahan di sekitar ini.
Kelompok Tani Keruing Sejahtera bergerak di bidang peternakan. Kelompok Tani Keruing Sejahtera membudidayakan ayam pedaging yang berjenis ayam kampung unggul Balit Bangtan atau KUB1. Membudidayakan ayam pedaging, jenisnya itu ada KUB1, kemudian ada joper dan juga ada hulu. Biasanya ayam-ayam seperti ini untuk mengejar panen itu antara 2-3 bulan dengan target berat ayamnya itu 1-1,3 dan rata-rata harga yang kami inginkan yaitu 50.000 ya, 50.000 per 1 kilogram, atau kadang-kadang satu ayam itu harganya 50. Karena kalau di bawah itu kadang-kadang kami mengalami kerugian. Kelompok Tani Berkah Amanah terletak di Kelurahan Landasan Ulin Selatan. Kegiatan di kelompok Tani Berkah Amanah ini adalah peternakan itik. Itik ini berjumlah kurang lebih 300 ekor untuk kegiatan Pokmas dan juga kurang lebih 150 ekor punya Bapak pribadi ya Pak ya. Jadi umur dari bebek Pokmas ini kurang lebih 5 bulan, yang kemudian nanti mungkin perkiraan 2 bulan lagi akan bertelur. Nah, budidaya bebek di sini adalah bukan penggemukan Pak ya, tapi untuk petelur. Jadi bebek petelur. Nah, kurang lebih 2 bulan lagi akan bertelur, akan tetapi punya Bapak yang swadaya sudah mulai bertelur dan menghasilkan setiap hari Pak ya. Yeah. Nah, Pokmas ini tahun 2024 kegiatan ini dimulai. Mudah-mudahan kedepannya kelompok masyarakat yang diketuai oleh Pak Ubay bisa terus berkembang dan juga menghasilkan, sehingga masyarakat di sekitar akan mendapatkan dampak yang lebih baik dari peternakan bebek ini. Terima kasih. Kelompok Wanita Tani Anoma Murikata. Kelompok Wanita Tani binaan UPT BPP Liang Anggang membuat pupuk organik cair yang berbahan dari cangkang telur. Didampingi oleh Kepala UPT BPP Liang Anggang Nora Syahrini, Penyuluh Pertanian Edi Sugianto, dan Pulu Jaya UI, para ibu-ibu kelompok wanita tani dengan semangat membuat pupuk organik cair yang bermanfaat untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman. Kita mencoba praktek pembuatan POC atau pupuk organik cair yang berbahan dasar cangkang telur, yang mana fungsi dari POC cangkang telur ini untuk menyuburkan tanaman karena mengandung zat fosfor, juga zinc dan magnesium. Yang ini juga berfungsi untuk mengganti pupuk SP36. Juga berfungsi sebagai fungisida. Jadi ini sifatnya organik, jadi tidak berbahaya bagi tanaman. Harapan kami di kelompok Wanita Tani Anoma Murikata ini benar-benar memanfaatkan bahan-bahan organik untuk membudidayakan tanaman, sehingga karena kita mengarahnya kepada ibu-ibu ya, yang dimana mereka ini adalah yang mengurusi soal urusan dapur, otomatis menjaga kesehatan keluarganya. Jadi kalau mengonsumsi bahan-bahan organik atau sayuran organik, otomatis kesehatan keluarga terjaga. Demikian. Petani milenial dengan budidaya tanaman hidroponik. Petani milenial Jarwo dari Kelurahan Landasan Ulin Utara mengajak para generasi muda agar ikut bertani seperti dirinya. Hal tersebut ia ungkapkan saat Kepala UPT BPP Liang Anggang, Nora Syahrini bersama para penyuluh menyambangi tempat budidaya hidroponik milik Jarwo. Kita sedikit mengenalkan daripada petani masa kini ya, para petani modern, petani milenial yang mungkin sudah mulai banyak dikenal daripada petani-petani sekarang. Yang jelas saya berkeinginan dengan petani-petani yang mungkin kita timbulkan atau kita budidayakan ya, mudah-mudahan dengan adanya petani seperti kita, anak-anak muda, jelasnya membuka hati atau membuka pikiran untuk bekerja lebih giat lagi di masa mudanya, siapa tahu menjadi suatu pembisnis atau pengusaha muda. Kelompok Tani Maju Bersama terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara. Kelompok Tani Maju Bersama mendapatkan bantuan gudang serta 12 ekor kambing dari Pemko Banjarbaru, yang kemudian limbah peternakan kambing dimanfaatkan para anggota Poktan untuk menjadi pupuk kompos. Kemarin dapat dari bantuan dari dinas itu sekitar 12 ekor. Sekarang jadi
36 ekor Pak dalam 1 tahun. Itu kemarin dapat dari tahun 2002 awal gitu. Sekarang alhamdulillah kita mewakili teman-teman, sekarang kambingnya sudah berkembang biak, mau nambah lagi, sudah bunting semuaan. Dan dapat lagi bantuan jenis untuk gudang pakan dan limbah ya, untuk kompos. Untuk rencananya itu selain peternakan tuh untuk kami khususnya ini pertanian sebenarnya. Jadi kami mau mencoba kolaborasi dari peternakan untuk menghasilkan limbah untuk pertanian gitu. Kelompok Tani Karya Bersama 1 terletak di Kelurahan Landasan Ulin Barat. Kelompok tani ini melakukan pengolahan lahan menggunakan traktor Al-Sintan. Kami sekarang ini sedang menguji coba alat traktor Al-Sintan gitu kira, hand traktor yang bajak dan yang rotari. Hand traktor dan rotari ini ternyata bisa membantu petani, bisa efektif dalam mengerjakan lahan, efektif maksudnya itu biayanya juga tenaganya, dengan sangat membantu proses pengolahan lahan di Karya Bersama 1. Ternyata sawah di lahan Karya Bersama 1 ini baru pertama kali ini akan menggunakan sistem penggunaan alat traktor seperti ini, sama hand traktor yang rotari dan bajak. Ini sangat membantu lah, nanti mudah-mudahan penggunaan alat Al-Sintan ini bisa menambah semangat para petani dan mudah-mudahan hasilnya akan lebih maksimal. Kita minta doanya saja. Dengan dedikasi dan kerjasama yang erat antara Balai Penyuluhan Pertanian Liang Anggang dan para petani, BPP Liang Anggang berkomitmen untuk membangun pertanian yang maju, mandiri, dan modern. Balai Penyuluhan Pertanian Liang Anggang, mitra tani menuju keberhasilan.